Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang kedaulatan rakyat, di mana kebebasan berekspresi tak boleh dibungkam. Anies Baswedan dan Yusuf Hamka bertemu tak jauh dari halte Transjakarta Tosari. Yusuf Hamka yang sering dipanggil Baba Alun merangkul Anies dan mengaku pertemuan ini terjadi tanpa sengaja. Setelah bertemu Anies, Baba Alun sempat menyanjung Anies dengan menyebutnya orang baik dan amanah. Belakangan keduanya disebut masuk bursa Pilgub Jakarta. Anies mengantongi dukungan dari PKS dan Nasdem, sementara Yusuf Hamka mengantongi instruksi dari Golkar untuk berkontestasi jadi cagup maupun cawagup di Jakarta. Berdua Pak, kita berdua Mas, ini orang baik, orang amanah, ingat nih ya, orang baik, orang amanah. Ini orang baik, orang amanah, ingat nih ya, orang baik, orang amanah. Bagaimana pertaruhan terakhir Jokowi dalam peta politik di Indonesia? Akankah tetap mencengkram dengan sangat kuat, memainkan pion-pionnya yang ada di berbagai instansi pemerintah, bahkan termasuk partai politik, seperti kemarin, ya, bagaimana seluruh perangkat negara bisa dengan mudah dikendalikan oleh Jokowi. Tapi tampaknya dalam pilkada kali ini begitu kuat perlawanan, bukan hanya dari yang non-pemerintah, bahkan dari koalisinya pemerintah sendiri. Sekarang saling tarik-menarik, saling adu kepentingan, menonjolkan keinginannya masing-masing. Bahwa istana sendiri sedang goncang. Dengan apa? Ya dengan tadi, dengan etiknya, dengan value-nya. Pasti sekarang istana sedang kerepotan bagaimana menjelaskan ini. Bagaimana, kan tidak cukup dengan minta maaf. Pak Prabowo berkali-kali statementnya dari orang-orang Gerindra, kami sih sudah cukup lah presidennya Prabowo. Nggak akan cawe-cawe. Nah, kenapa? Karena ini tahun pertama Prabowo menjabat. Kalau di tahun pertama Prabowo menjabat sudah secawe-cawenya Jokowi, maka saya kira usia pemerintahannya tidak akan lama. Rakyat akan menilai itu gitu. Dunia sudah mengakui Anies the best leader. Kelemahannya cuman nggak mau korupsi. Ya bisa jadi itu. Kelemahannya Anies tidak kompromi dengan cara-cara yang culas, dengan cara-cara yang curang. Jadi kalau orang yang mungkin kebanyakan ya udahlah sedikit mah nggak apa-apa, kayak Luhut tuh ya tempo hari kan bilang ya sedikit-sedikit mah nggak apa-apa lah. Ya ini nggak bisa, nggak masuk dalam konsepnya Anies gitu. Salam dari Tanjung Priok, salam akal sehat Tanjung Priok ya. Nganis insya Allah. Oke, kita akan lihat bagaimana tulisan menarik juga dari Pak Rizal Fadilah, pemerhati politik dan kebangsaan. Oke, kita langsung pada poin intinya ya. Meski dikalahkan istana saat pilpres, namun beda dengan pilgub. Kecurangan di Jakarta lebih mudah diantisipasi dan Jokowi bakal dihajar habis. Fokusnya Pak Rizal kan memang selalu ke Pak Jokowi. Jika Ridwan Kamil yang maju, sebenarnya ia bukan tokoh yang hebat. Jawa Barat stagnan dalam kepemimpinannya. Bahkan ada aliansi organisasi Islam memberikan rapot merah kepada Ridwan Kamil. Kasus patung mencoreng wajah dan hatinya. Sulit menyebut prestasi untuk Jawa Barat yang telah dibuatnya. Lalu modal apa yang mau dijual di Jakarta? Mungkin modal pencitraan, karena dia terkenal hebat dalam pencitraannya. Tempo hari pernah saya cerita juga ya, kawan dekat saya yakin dia tidak berbohong, melihat satu kejadian di mana Ridwan Kamil sedang berkomunikasi dengan warga. Itu tim fotografernya itu bukan 1, 2, 1, 2, 3 masih oke lah. Ini sampai belasan kan. Jadi barangkali ada tim media, ada tim foto, ada tim video dari berbagai angle. Dahsyat, berlebihan maksudnya. Tapi kampanye pencitraan merupakan pemalsuan dan maha pembodohan rakyat. Apalagi jika Kim, maksudnya tentu Koalisi Indonesia Maju, sudah ketularan penyakit akut dengan mengajukan pasangan Ridwan Kamil dan Kaisang Pangarep. Tambah jelas politik dinasti sebagai musuh rakyat akan terarah ke Jokowi. Ridwan Kamil dan partai politik Kim, rakyat Jakarta pasti akan melawannya. Jakarta sendiri sedang sakit hati.
Status ibu kota negaranya dicabut Jokowi dan dipindahkan oleh Jin. Waduh. Kecengkelan rakyat Indonesia soal IKN akan terefleksikan dalam gerakan rakyat Jakarta. Jika Anies serius maju pilgub, maka sulit pasangan manapun untuk membendung. Ini diperkuat oleh indikasinya. 1. Politik ala bansos tidak akan seefektif saat pilpres karena warga Jakarta punya kultur yang lebih selektif. Bisa-bisa bansos diterima tapi tetap pilih Anies. Bansos menjadi bantuan sok, bukan sosial, jadi sosial bagi Jokowi dan pengharap keajaiban. Kedua, otak-atik angka oleh KPUD cepat terdeteksi dan terawasi. Ruang Jakarta lebih sempit dibanding Indonesia. Tingkat kecerdasan dan keberanian warga Jakarta akan menggetarkan KPUD. Umur yang semakin pendek Jokowi melemahkan daya cengkeramnya. Maksudnya umur kekuasaan mungkinnya hanya 1-2 bulan lagi. Ketiga, Prabowo meski tertolong oleh desain curangnya Jokowi tidak akan ambil resiko untuk membantu jor-joran bermain mengalahkan Anies di Jakarta. Prabowo tidak terancam oleh kemenangan Anies di Jakarta. Sebagaimana biasanya Prabowo akan bersikap safety player. Keempat, pemenang pemilu di Jakarta adalah PKS, disusul PDIP, baru Gerindra, Nasdem, dan Golkar. Komposisi ini memosisikan Kim Blok Istana lebih tersudut. Konfigurasi kekuatan politik di Jakarta jelas menguntungkan Anies Baswedan. Nasdem dan Gerindra akan rasional, Golkar penjilat, nekat bunuh diri. Rejim Jokowi yang sedang didera-derita oleh bocornya data PDNS, Pusat Data Nasional, ya, S-nya sementara. Judi online itu menggoyang istana, menggoncang istana, aparat dan politisi serta IKN penajam yang bikin panik. Dipastikan bimbang untuk all out merebut Jakarta. Jadi konsentrasinya terpecah ini ya. Bagaimana kepalsuan tingkat kepercayaan semakin terlihat. Percayaan pada Jokowi sampai berapa? 75% apa 80%? Dahsyat bukan ketika indikasi realnya justru berkebalikan. Anies Baswedan tidak perlu ragu untuk maju merebut kembali kepemimpinan di Jakarta. Ini bukan soal turun level dari presiden menjadi gubernur, tetapi langkah strategis menyiapkan masa depan. Kalau Rocky tadi bilang, yang dibutuhkan di Jakarta adalah pejuang politik, pejuang perubahan, bukan semata-mata gubernur, bukan semata-mata mengurusi APBD. Tapi Jakarta harus menunjukkan diri sebagai warga yang siap menjadi warga dunia yang kompetitif. Hancurkan rejim Jokowi di Jakarta. Luar biasa. Nah, di sisi lain, bahwa Anies juga akan menang mudah di Pilgub Jakarta kalau ini terjadi. Ini kalau tadi tulisan dari Pak Rizal Fadilah, ini dari Pak Asy'ari Usman. Langsung ke intinya ya. Oke, di bawah bahwa Anies bisa menang mudah kalau Prabowo Subianto menunjukkan kemandiriannya. Dan saya kira nggak mungkin juga tidak menunjukkan kemandiriannya. Kan gengsi Prabowo tuh akan kembali lebih besar dibandingkan Pak Jokowi. Sama ketika Jokowi dibiayain oleh Prabowo untuk nyagup di Jakarta tempo hari. Iya kan? Dan kalau orang-orang yang disandera Jokowi selama ini untuk mendukung skenario dinastinya berani menunjukkan sikap melawan ketika pendaftaran cagup-cagup di KPU, ini akan menunjukkan indikasi menang mudahnya Anies di Jakarta. Jadi masih sangat mungkin Anies menang. Banyak yang berkomentar bahwa sehebat apapun Jokowi melakukan penjegalan, Anies tetap akan menang. Dengan alasan Jakarta lingkupnya kecil sehingga pengawasan oleh para saksi TPS bisa diandalkan. Selain itu, warga Jakarta adalah orang-orang cerdas. Nah, di sini kita barangkali lupa katanya ya, kata Pak Asy'ari ini. Di Pilpres kemarin, Anies Mohaimin kalah dari Prabowo Gibran. Memang kalah tipis. Menangnya 38.000 suaraan lah. Anies 2.600.000 sekian. Prabowo 2.600.000 sekian, masih bedanya di puluhan ribu. Ternyata skup Jakarta kecil dan warga yang cerdas tidak menjamin kemenangan Anies. Ini berbeda pendapatnya dengan Pak Rizal kemarin ya. Operasi bansos dan operasi-operasi lainlah yang menang. Artinya kalau Jokowi akan melibatkan diri di Pilgub nanti, sangat mungkin Kaisang yang akan menang. Terus di mana kita akan mendasari optimisme bahwa Anies lah yang akan menang?
Kalau Prabowo sebagai presiden mengeluarkan peringatan kepada semua pihak termasuk KPU, polisi, ASN agar tidak terlibat langsung atau langsung atau tidak langsung di pilkada seluruh Indonesia, khususnya Pilgub Jakarta. Prabowo bertindak sesuai peringatannya itu. Kalau Prabowo mengatakan itu, ini peluang besar. Kenapa? Karena yang ada itu sebetulnya bukan Jokowi efek, rezim efek, pemerintah efek gitu. Bukan sosok pribadi Jokowi-nya, tapi presidennya yang punya kekuasaan. Ya tadi, bansos, intimidasi, iming-iming, dan sebagainya.